Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mengajak kita semua untuk mendengarkan renungan harian 4M yang dikeluarkan oleh Sinode GKO. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur atas rahmat-Mu atas kami. Kini kami siap mendengarkan sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Judul firman Tuhan hari ini, Kamis 3 Agustus 2023 adalah Kami adalah bau yang harum dari Kristus, 2 Korintus 2 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Amin. Mari kita menggali bacaan kita dengan pertanyaan berikut ini. Siapakah kita bagi Allah? Kami adalah bau yang harum dari Kristus. Di manakah kita berada? Di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Latar belakang ayat ini adalah upacara kemenangan. Prosesi dari jenderal yang menang berbaris melalui jalan-jalan Romawi menuju ke gedung parlemen dengan urutan sebagai berikut. Pertama-tama pejabat-pejabat negara dan anggota parlemen. Selanjutnya diikuti peniup trompet, kemudian dibawalah rampasan dari tanah taklukan yang dibawa keliling di jalan-jalan Roma. Selanjutnya diikuti sapi jantan putih untuk kurban yang harus dibuat. Kemudian berjalanlah pangeran-pangeran yang ditawan, para pemimpin dan jenderal yang dibelenggu yang tidak lama lagi akan dijebloskan ke dalam penjara. Dan kemungkinan besar mereka akan segera dihukum mati. Kemudian disusul beberapa orang bentara dan diikuti oleh para musisi dengan sejenis kecapi. Kemudian para imam mengayun-ayunkan pedupan mereka dengan bau harum kemenyan yang dibakar pada pedupan tersebut. Sesudah itu barulah sang jenderal. Bagi para pemenang, bau harum dari pedupan itu akan menjadi bau sukacita, kemenangan, dan kehidupan. Tetapi bagi para tawanan merupakan bau kematian yang mengingatkan kekalahan mereka pada waktu yang lalu dan hukuman maut di saat yang akan datang. Pesan itu identik dengan si pemberi pesan. Identitas kita adalah orang Kristen yang menebarkan bau harum dari Kristus. Orang Kristen menjadi ekspresi dari kasih Tuhan di dalam bermasyarakat. Orang Kristen menjadi sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Benar bahwa jadi orang Kristen itu luar biasa. Orang Kristen menjadi model, memberi pengaruh positif bagi dunia. Pertanyaan retoriknya adalah, apakah yang dirasakan orang lain dari kehadiran Anda? Sesungguhnya ketika kita menebarkan bau harum Kristus, kita berada dalam arak-arakan kemenangan atas orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita berada dalam arak-arakan pemenang. Namun, bagi mereka yang menolak Yesus Kristus dan firman-Nya merupakan bau kematian, sebagaimana halnya bagi mereka yang kalah, maut menjadi bagian mereka. Yang perlu diingat adalah ketika ada yang menolak, janganlah kecil hati, kita tidak gagal. Yang gagal adalah orang yang menolak kabar baik dari Kristus melalui hidup kita. Kalau begitu, bagaimana caranya agar kita dapat berada dalam arak-arakan pemenang tersebut? Pertama, pastikan hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. Yang kedua, secara perorangan atau per kelompok, pergi beritakan Injil atau kabar baik kepada orang yang kelaparan dan kehausan, kepada orang yang sakit, korban KDRT, orang yang kecanduan gadget, narkoba, dan sebagainya. Ketiga, gereja membentuk tim pelayanan atau tim pekabaran Injil. Keempat, keluarga Kristen bersedia untuk dipersiapkan menjadi bau yang harum dari Kristus. Apa yang menjadi komitmen kita hari ini? Pertama, menyebarkan bau keharuman dari Kristus. Kedua, memperlengkapi orang-orang yang bersedia
menyebarkan bau keharuman dari Kristus. Kiranya Roh Kudus memampukan kita mewujudkannya. Amin. Mari kita bagikan kebenaran hari ini kepada anggota keluarga kita, komsel, jemaat, teman-teman, agar mereka menyadari perannya di dunia ini. Kita berdoa. Ya Bapa, ampuni kami bila dalam kehidupan sehari-hari kami menebarkan bau kemarahan, iri hati, kebencian, ketidaksukaan, ketidakadilan, ketidakbenaran, pertengkaran, kebohongan di tengah-tengah masyarakat. Berkatilah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, yang berkomitmen menebarkan kasih, kebaikan, perdamaian, sukacita, menjadi berkat untuk sesama manusia bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.